Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian dan selalu nurut dengan orang tua kalian. Nah, anak-anak, kita sudah masuk subtema 4 ya, masih tematik 2F, subtema 4 pembelajaran 1 ya anak-anak. Diperhatikan halaman 84 ya. Kalian lihat di sini ada gambar apa anak-anak? Iya, gambar seorang petani yang sedang merawat tanaman padi ya. Nah, anak-anak mari kita baca bersama-sama. Ada banyak tumbuhan di sekitar kita. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi kita. Contohnya adalah tanaman padi. Tanaman padi menghasilkan beras. Beras dimasak menjadi nasi. Tahukah kamu cara menanam dan merawat tanaman padi? Anak-anak, prosesnya itu seperti apa? Nah, prosesnya seperti pada gambar ini ya. Nah, apa saja yang dilakukan petani untuk merawat tanaman padi di sawah? Nah, anak-anak, kalian tulis di bawahnya sini ya. Proses yang pertama. Nah, di sini seorang petani dia sedang membajak sawah atau membajak tanah yang akan ditanami padi ya. Di sini nanti kalian tulis seorang petani sedang membajak sawah menggunakan kerbau. Nah, gambar yang kedua, di sini ada seorang petani sedang menanam bibit padi ya. Dia menanam bibit padi tersebut. Nah, gambar yang ketiga, prosesnya yaitu setelah bibit padi ini tumbuh dengan subur. Nah, di situ petani tersebut menyemprot padi tersebut dengan dengan cairan pembasmi hama ya, karena terkadang ada hama atau serangga yang merusak tanaman tersebut ya, sehingga perlu disemprot. Nah, selanjutnya di sini petani membuat orang-orangan sawah ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengusir hama-hama yang menyerang tanaman padi tersebut ya. Kadang-kadang tuh burung-burung ya, dia banyak burung yang memakan padi-padi tersebut ya, sehingga petani tersebut membuat orang-orangan sawah untuk membasmi hama tersebut agar padi nanti bisa dipanen ya, dipanen sesuai harapan. Nah, anak-anak silakan kalian tulis yang teacher jelaskan tadi. Selanjutnya di sini di pembelajaran 1 ada ayo membaca. Mari kita baca ya. Deli sedang berlibur di rumah kakek. Deli ikut kakek pergi ke kebun sayur. Deli membantu kakek mencabuti rumput di kebun. Ayo bacalah percakapan Deli dan kakek berikut. Mari kita baca percakapan antara Deli dan kakek ya anak-anak. Nah, kata Deli, apa yang akan kita lakukan di kebun, Kek? Nah, ini Deli bertanya kepada kakeknya ya. Apa yang akan dilakukan di kebun? Nah, kata kakek, kita akan mencabuti rumput liar, Nak. Nah, kata Deli, mengapa rumput liar harus dicabutin, Kek? Kata kakek, rumput mengambil zat makanan dari tanah. Tanaman sayur jadi kekurangan makanan. Pertumbuhannya pun jadi terganggu ya. Ya makanya di sini kakek ini memberitahu Deli alasannya kenapa kok kita harus membersihkan rumput-rumput liar. Misalkan nih, anak-anak di rumah bercocok tanam atau menanam sayur-sayuran. Nah, ketika ada rumput liar yang tumbuh ya makanya di situ harus dicabutin atau dibersihkan. Tujuannya apa? Agar zat makanan yang diserap oleh tumbuhan atau sayuran yang kita tanam itu tidak kekurangan ya. Biar sayuran-sayuran tersebut tumbuh dengan subur ya, tidak kekurangan zat makanan. Nah, anak-anak, selanjutnya Deli di sini berkata lagi, oh begitu ya Kek, wah tanaman sayurnya subur sekali. Kapan tanaman sayur ini bisa dipanen Kek? Kata kakek, iya nak, mungkin bulan depan sudah bisa dipanen. Kata Deli, wah semoga nanti Deli bisa ikut memanen sayuran. Nah, pada percakapan Deli dan kakek terdapat kalimat tanya. Penulisan kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Nah, anak-anak, di sini
Dari percakapan Deli dan kakek ini ada beberapa kalimat tanya ya anak-anak. Mari kita lingkari kalimat tanya tersebut. Yang pertama mana? Iya, apa? Apa di sini merupakan kalimat tanya yang pertama ya. Apa yang akan dilakukan di kebun, Kek? Nah, selanjutnya mengapa? Mengapa rumput liar harus dicabut, Kek? Selanjutnya apa lagi? Kapan? Nah, kapan tanaman sayur ini bisa dipanen, Kek? Nanti silakan kalian lingkari ya di situ. Kalimat tanya yang sudah teacher beritahu tadi, nanti kalian salin ya. Selanjutnya dibuka halaman 86 anak-anak. Di halaman 86, nah di sini ada contoh kata tanya. Contoh kata tanya itu apa aja sih? Di sini ada 6 ya. Ada apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, siapa. Nah, kalian pasti kan kadang-kadang masih bingung ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Kata apa? Nah, apa ini digunakan untuk apa sih? Kata apa ini digunakan untuk menanyakan hal. Contohnya bagaimana? Contohnya apa yang sedang kamu lakukan? Atau mungkin apa yang kamu lakukan hari ini, Doni? Misalkan seperti itu. Nah, nomor 2, mengapa? Mengapa ini digunakan untuk menanyakan sebab. Contohnya, mengapa kamu kemarin tidak masuk sekolah? Atau mungkin, mengapa kamu kemarin tidak izin sekolah? Atau mengapa kamu kemarin datang terlambat? Kayak gitu ya. Nah, yang ketiga, kata bagaimana. Kata bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara. Contohnya seperti apa? Contohnya, bagaimana cara membuat kue bolu? Bagaimana resep kue putu? Nah, kayak gitu. Nomor 4, kata kapan. Nah, kapan ini biasanya digunakan untuk menanyakan waktu ya anak-anak. Contohnya apa? Contohnya kapan kita akan belajar kelompok? Kapan kita akan memulai kegiatan hari ini? Misalkan. Nah, nomor 5, kata di mana. Di mana ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menanyakan tempat ya anak-anak. Contohnya seperti apa? Contohnya, di mana rumahmu? Di manakah alamat Nina yang sekarang? Nah, kayak gitu contohnya. Masih banyak lagi contoh yang lainnya ya. Nomor 6, kata siapa. Nah, siapa ini biasanya digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa yang piket hari ini? Siapa yang hari ini tidak mengerjakan tugas? Dan lain sebagainya. Masih banyak contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan untuk bertanya sesuai dengan kata tanya di sini ya. Nah, anak-anak, kalian nanti tidak perlu membuat contoh kalimat tanya lainnya menggunakan kata tanya ini. Yang penting kalian pahami ya. Kalian harus paham kata tanya itu ada 6. Apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, dan siapa. Dan kalian juga harus pahami contohnya itu seperti apa sih. Nah, digunakan untuk apa? Nah, seperti itu ya. Kalian pahami saja ya. Kalau kalian pahami, insya Allah nanti ketika ada soal atau ada pertanyaan, kalian bisa menjawabnya dengan benar atau dengan baik. Nah, selanjutnya di sini ada ayo mengamati. Nah, ayo mengamati. Diperhatikan, setelah mencabuti rumput liar di kebun sayur, kakek pergi membeli beras. Kakek membeli 2 kantong beras yang beratnya berbeda. Perhatikan gambar di samping. Kemasan beras manakah yang lebih berat? Nah, di sini ada beras dengan berat 5 kg dan beras dengan berat 20 kg ya. Ini berasnya karungnya kecil, ini karungnya besar. Nah, kira-kira lebih berat mana anak-anak antara 5 kg dan 20 kg? Iya, lebih berat 20 kg ya. Berarti 5 kg ini lebih ringan daripada 20 kg atau 5 kg ini lebih kecil daripada 20 kg ya. Bisa seperti itu. Ya. Kalau misalkan lebih besar ya berarti dibalik 20 kg lebih besar dari 5 kg ya anak-anak ya. Mengerti ya?
Nah, anak-anak coba diperhatikan, untuk membandingkan berat dua benda, satuan beratnya harus disamakan terlebih dahulu. Nah, anak-anak, ketika kalian juga mengerjakan soal atau ada soal yang di situ satuannya berbeda, nah, kalian harus menyamakan ya. Kalian harus ingat kesetaraan satuan ya. Kalau misalkan kalian satuannya kesetaraan satuan ini ya, seperti ini kalian belum bisa memahami, nanti kalian akan sulit untuk membedakan satuannya atau sulit untuk mengerjakan soal tersebut ya. Jadi kalian harus hafal. Yang penting itu kalian harus paham dulu ya. Kalau kalian hafal tapi tidak paham, nah itu percuma ya anak-anak. Jadi kalian harus memahaminya terlebih dahulu. Jadi ingat ya, 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Kalau 2 kilogram ya berarti sama dengan 2000 gram. Kalau 3 kilogram ya sama dengan 3000 kilogram 3000 gram. Ya maaf ya. Jadi seperti itu dan sampai seterusnya. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. 2 kilogram sama dengan ya 20 hektogram. 3 kilogram sama dengan 30 hektogram dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. 1 hektogram sama dengan 100 gram. 2 hektogram sama dengan 200 gram. 3 hektogram sama dengan 300 gram dan seterusnya. Nah, kalian harus paham itu ya. Kalau enggak kalian buat rangkuman atau buat catatan sendiri ya untuk mempermudah kalian. Kalian tulis yang seperti teacher jelaskan. Nah, di sini teacher sudah memberi contoh ya. Teacher sudah membuat rangkuman. Nah, kalian nanti di rumah buat rangkuman seperti ini ya. Kalian buat sendiri di rumah. Tujuannya apa? Kalian biar lebih paham dan mengerti. Kalau misalkan yang nulis orang lain, kalian akan lebih sulit untuk memahaminya. Nah, kalau kalian nulis sendiri, insya Allah kalian akan lebih paham dan lebih mengerti. Nanti ketika ada soal, kalian sudah tahu. Ketika satuannya berbeda, kalian tinggal mengganti satuannya. Tidak perlu buka-buka lagi karena kalian sudah paham dan sudah ingat ya di dalam otak kalian masing-masing. Nah, anak-anak selanjutnya di halaman 87. Di sini beras yang dibeli kakek satuan beratnya sudah sama. Jadi beras kemasan 5 kg lebih ringan dibandingkan kemasan 20 kg. Coba bandingkan berat benda-benda berikut bandingkan dengan penulisan lebih berat atau lebih ringan dari. Nah, anak-anak di sini kita disuruh membandingkan ya. Disuruh membandingkan buah-buahan ini ya atau benda-benda ini. Di sini kira-kira penulisannya lebih berat dari atau lebih ringan dari. Tapi sebelum kita menulis perbandingannya lebih berat dari atau lebih ringan dari, kita harus mengganti atau menyamakan satuannya seperti yang teacher jelaskan tadi. Kalau kita hafal satuannya, nanti kita akan mudah mengerjakan soal ya. Nah, seperti ini. Kalian nanti bisa ditulis ya. Jadi 500 gram sama dengan titik-titik hektogram. Nah, anak-anak berarti ini dari kita ubah ya. Jadi kita ubah dulu. 500 gram sama dengan titik-titik hektogram. Kira-kira kalau 1 hektogram itu sama dengan berapa gram sih anak-anak? Ya, 1 gram itu sama dengan 1 hektogram itu sama dengan 100 gram, maaf ya. Jadi, kalau misalkan 500 gram sama dengan berapa? Iya, 5 hektogram ya, anak-anak. Anak-anak mengerti? Mengerti ya. Nah, setelah kita tahu nih, udah dapat nih 5 hektogram ya. Nah, baru kita tulis atau kita bandingkan di sini. Berarti 5 hektogram dengan 20 hektogram ini kira-kira lebih berat dari atau lebih ringan dari? Iya, berarti lebih ringan dari karena ini cuma 5 hektogram sedangkan ini 20 hektogram. Berarti di sini ditulis lebih ringan dari ya anak-anak. Nah, selanjutnya nanti cara membacanya 5 hektogram lebih ringan dari 20 hektogram. Ya, begitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya ini ada buah semangka dan kue ya anak-anak. Di sini satuannya kilogram dan hektogram. Nah, kalian lihat
3 kilogram sama dengan titik-titik hektogram. Kalian ubah ke dalam hektogram. Kalau 1 kilogram itu sama dengan 10 hektogram, ya berarti kalau 3 kilo berapa hektogram anak-anak? Iya, berarti 30 hektogram ya anak-anak. Nah, kira-kira 30 hektogram dengan 8 hektogram itu berat mana sih? Lebih berat atau lebih ringan? Iya, anak-anak, berarti lebih berat dari ya. Di sini kalian tulis lebih berat dari kue ya. Semangka lebih berat dari kue, atau 30 hektogram lebih berat dari 8 hektogram. Nah, kalau satuannya sama gini kan kita lebih mudah ya anak-anak untuk membedakan perbandingannya. Nah, kalian makanya harus paham. Nah, kalau nggak paham nanti bingung ngerjain soalnya. Di sini yang C, ada buah anggur dan buah pepaya. Nah, kira-kira ini lebih berat atau lebih ringan ya? Kita lihat. Di sini 4 hektogram sama dengan titik-titik gram. Jadi ini disuruh merubah ke dalam gram ya anak-anak. Nah, satu hektogram itu berapa gram sih anak-anak? Iya, 1 hektogram itu sama dengan 100 gram. Kalau 4 hektogram berarti sama dengan 400 gram ya anak-anak. 400 gram. Nah, ketika satuannya udah sama nih, udah sama-sama gram, nah baru kita bandingkan lebih berat atau lebih ringan. Ya, 400 gram sama 800 gram lebih berat mana? Iya, lebih berat 800 gram. Ya, berarti di sini tulisannya 400 gram lebih ringan dari 800 gram. Ya, tulis ini lebih ringan ya anak-anak. Nah, jadi buah anggur lebih ringan daripada buah pepaya, atau 400 gram lebih ringan dari 800 gram gitu ya anak-anak. Bisa ya, insya Allah kalian bisa ya membedakan perbandingan tersebut ya. Yang penting kalian paham dulu, paham perubahan dari kilogram ke gram, kilogram ke hektogram, hektogram ke gram. Nah, kalau kalian sudah paham itu, insya Allah nanti kalian akan mudah ya. Kalau enggak kalian buat catatan yang seperti teacher beri contoh tadi. Kalau kalian sudah buat itu, buat sendiri ya, jangan mamahnya yang bikinin, tapi kalian harus buat sendiri. Kalau kalian buat sendiri nanti akan lebih paham sendiri dibandingkan dibuatkan orang lain ya. Di sini ayo berkreasi, ada ayo berkreasi. Kakek mengolah sampah rumput dari kebun menjadi pupuk kompos. Sampah rumput menjadi lebih berguna setelah dijadikan pupuk barang-barang bekas di sekitar kita. Nah, anak-anak, dibuka halaman 88. Di halaman 88 di sini kita baca, juga dapat diolah menjadi barang yang lebih berguna, diantaranya digunakan sebagai bahan hiasan. Nah, di sini ada contoh ya, contoh alat dan bahan. Ya, di sini menggunakan menghias sampul buku menggunakan bahan bekas ya. Jadi kita bisa membuat kreasi menggunakan bahan bekas. Jadi memanfaatkan bahan-bahan bekas yang sudah tidak terpakai, kita daur ulang ya, sehingga menghasilkan sebuah karya yang indah. Ya, di sini adalah contohnya ada alat dan bahan: buku, potongan kain bekas, kain berbahan katun atau flanel, kancing, alat tulis, lem, dan gunting. Langkah membuatnya di sini ada langkah-langkah membuatnya, ada 9 langkah ya. Langkah yang pertama, ukurlah panjang dan lebar buku yang akan disampuli. Langkah kedua, ukurlah buku dalam keadaan terbuka. Langkah ketiga, potonglah kain sesuai ukuran buku. Langkah keempat, lebihkan selebar 5 cm di setiap sisinya untuk menempelkan lem. Langkah kelima, letakkan buku dalam keadaan terbuka di atas kain yang sudah dipotong. Langkah keenam, lipatlah kain sehingga membungkus permukaan sampul buku. Langkah ketujuh, rekatkan lipatan menggunakan lem. Langkah kedelapan, hiaslah bagian luar sampul. Hias dengan menempelkan kancing bekas atau sisa potongan kain bekas yang berbeda warna. Langkah yang kesembilan, buatlah bentuk tumbuhan atau benda kesukaanmu. Nah, anak-anak, ini boleh kalian praktekkan di rumah. Kalau misalkan kalian punya kain bekas yang tidak terpakai, bisa dibuat kerajinan atau prakarya ya di sini.
manfaatkan limbah yang ada di sekitar kita menjadi sebuah karya yang sangat indah dan menarik ya. Nah, anak-anak, selamat mencoba di rumah. Selanjutnya di halaman 89 ada ayo berlatih ya anak-anak. Kerjakan soal-soal berikut. Soal yang pertama, buatlah kalimat tanya menggunakan kata tanya berikut. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah belajar ya mengenai kata tanya apa, siapa, kapan, berapa. Nah, nanti kalian buat masing-masing satu kalimat tanya menggunakan kata-kata ini ya. Tuliskan menggunakan huruf tegak bersambung, gunakan tanda baca yang tepat. Jadi nanti kalian tulis kalimat langsung ya menggunakan huruf tegak bersambung. Jadi kalian tulis kalimatnya apa nih, apa selanjutnya. Nah, terus kalian ubah ke dalam huruf tegak bersambung, tapi tetap tanda bacanya diperhatikan ya ketika awal kalimat hurufnya besar apa kecil. Nah, diakhiri tanda tanya. Nah, atau tergantung kalimat tanyanya ya seperti apa. Nah, anak-anak, nomor 2, isilah dengan bilangan dengan tepat. Nah, anak-anak, di sini ini ada buah pepaya dan buah apel ya. Nah, di sini nanti ini kalimatnya ini ada yang salah ya anak-anak. Nah, di sini lebih ringan dari titik-titik. Nah, yang ringan ini kalian coret, kalian ganti ya. Kalian ganti berat ya. Kalian ganti berat ya. Jadi buah pepaya ini kan 8 hektogram. Buah apelnya 200 gram. Nah, kalian samakan dulu satuannya ya. Nanti setelah itu baru kalian tulis di sini hasilnya ya. Setelah sama satuannya. Jadi ini kan 8 hektogram, berarti ini kalian rubah 200 gram ini kira-kira berapa hektogram ya. Nah, nanti kalian tulis di sini. Jadi nanti ketahuan ya di sini. Nah, selanjutnya juga sama, 8 hektogram ini 200 gram. Nah, nanti kalian tulis di sini hasilnya ya anak-anak. Nah, selanjutnya soal nomor 3, tuliskan tanda lebih besar dari, lebih kecil dari, atau sama dengan ya. Di sini kira-kira 2 kg ini lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan ya. Kalian samakan dulu satuannya. Ini kan 2 kg. Di sini 10 hektogram. 10 hektogram ini kalian ubah dulu satuannya menjadi kilogram. Kira-kira kalau 10 hektogram itu titik-titik kilogram berapa kilogram? Nah, setelah kalian samakan satuannya, semuanya ini kalian samakan satuannya. Nah, nanti kalian akan mudah untuk mengisi titik-titik ini. Ataukah jawabannya lebih besar dari, atau lebih kecil dari, atau mungkin sama dengan. Maksudnya sama. Beratnya sama, seimbang. Nah, kalian tinggal samakan dulu satuannya ya untuk mempermudah. Nah, anak-anak, selanjutnya kita langsung ya ke pembelajaran 2. Nah, dibuka halaman 90. Di pembelajaran 2 halaman 90, di sini ada ayo membaca. Di kebun sekolah Nina ada bermacam-macam tanaman. Tanaman di kebun ditanam oleh siswa. Siswa bertanggung jawab merawat tanaman tersebut. Setiap hari tanaman dirawat oleh siswa yang piket. Setiap siswa mendapat giliran piket. Merawat tanaman ada tata tertibnya. Berikut tata tertib merawat tanaman di kebun. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa tata tertib atau cara merawat tanaman di kebun ya. Gambar yang pertama di sini caranya yang pertama merawat tanaman yaitu menyiram tanaman dengan air secukupnya ya. Tidak boleh berlebihan. Kalau terlalu banyak air nanti tanaman malah bisa mati atau busuk ya kalau terlalu banyak air. Jadi secukupnya saja. Nah, yang kedua ketika selesai berkebun, nah supaya mengembalikan alat-alatnya ke tempat semula.
Ya, setelah kita selesai berkebun atau selesai ngapain aja, entah selesai belajar, selesai bermain, nah semua alat-alatnya itu dikembalikan lagi ke tempat semula ya. Jadi alat-alat berkebunnya dibalikan ke tempat semula, dibalikan ke gudang ya. Selanjutnya, nah, gambarnya selanjutnya itu membersihkan sampah di kebun ya. Tata tertib yang selanjutnya membersihkan sampah yang ada di kebun. Ketika di situ banyak sampah, ya, di situ supaya dibersihkan atau mungkin banyak rumput liar yang bertebaran di mana-mana atau banyak rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman, kita bersihkan, kita cabut ya agar tanamannya tumbuh dengan subur. Nah, kalau misalkan tanaman di kebun itu tidak ada sampah, bersih, tidak ada rumput liar ya, maka tanaman itu akan tumbuh dengan subur dan indah ya. Kita juga akan nyaman ketika kita tinggal di situ atau kita melihat di situ, pasti akan lebih semangat, akan lebih senang melihatnya karena terlihat indah, sejuk dan asri ya. Ya, maka dari itu kita harus merawat tanaman dengan sebaik-baiknya ya anak-anak. Ya, ketika kita bermain juga kita harus ingat jangan bermain di kebun atau bermain di tempat yang bisa merusak tanaman. Itu tidak boleh. Kalau misalkan tanaman sampai rusak, nanti rumput-rumput tumbuhan di situ pada berhamburan. Nah, nanti kita tidak akan melihat kesejukan lagi ya. Kita tidak akan melihat keindahan alam lagi ya. Atau mungkin nanti bisa-bisa gundul. Kalau gundul, udara yang kita hirup juga kotor, tidak bersih, nanti bisa menimbulkan penyakit atau banjir ya. Nah, apakah kamu mengetahui tata tertib di sekolahmu? Ayo gambarkan tata tertib yang kamu ketahui, tuliskan ajakan untuk mematuhi tata tertib tersebut. Nah, kemarin kita di pembelajaran sebelumnya sudah membahas tentang tata tertib ya, tata tertib yang ada di sekolah ya. Kalian tidak perlu menulisnya lagi. Nah, di sini ada ayo peragakan. Ayo peragakan ini pelajaran PJOK ya anak-anak. Kalian tidak perlu mengerjakan ini karena ini sudah ada guru PJOK-nya masing-masing. Jadi pembahasannya sudah dibahas di dalam materi PJOK tersendiri ya. Langsung ke sini halaman 92. Ayo bermain peran. Nina menyapa Joni yang sedang menyiram tanaman. Bacalah percakapan antara Nina dan Joni berikut. Nah, anak-anak, di sini ada percakapan antara Nina dan Joni. Kira-kira mereka sedang bercakap-cakap apa ya? Mari kita baca. Kata Nina, "Apa yang sedang kamu lakukan, Joni?" Kata Joni, "Aku sedang menyiram tanaman, Nin. Hari ini aku bertugas piket." Nah, kata Nina, "Mengapa kamu menyiram tanaman siang hari?" Kata Joni, "Tadi pagi aku terlambat datang. Aku tidak sempat menyiram tanaman." Kata Nina, "Sebaiknya tidak menyiram tanaman pada siang hari, Joni. Air akan mudah menguap pada siang hari." Kata Joni, "Oh begitu ya. Jadi kapan sebaiknya kita menyiram tanaman?" Kata Nina, "Sebaiknya pada pagi hari, sebelum pukul 10 atau sore hari." Jadi nyiram tanamannya kalau nggak pagi ya, mending sekalian sore hari. Kata Joni, "Wah, terima kasih sudah memberitahuku, Nin." Kata Nina, "Sama-sama, Joni." Nah, anak-anak, di sini ada kata tanya ya. Nah, kata tanya apa aja sih yang terdapat pada percakapan ini kira-kira? Iya, yang pertama ada kata tanya apa ya? Apa yang sedang kamu lakukan, Joni? Yang kedua kata tanyanya apa? Iya, mengapa? Mengapa? Selanjutnya ada kata tanya apa anak-anak? Iya ini, kapan? Ada 3 kata tanya ya, apa, mengapa, kapan. Nah, kalian lingkari kata tanya tersebut. Nah, anak-anak, langsung ya, ini sudah kita bahas tadi, kita langsung ke ayo berlatih. Nah, soal nomor 1.
Lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini dengan kata tanya yang tepat. Nah, anak-anak di sini ada pertanyaan tapi kalimat tanyanya belum ada ya. Nah, kalian disuruh melengkapi. Kira-kira kalimat tanya yang sesuai dengan kalimat ini yang mana sih? Apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, siapa, atau apa? Kalian bisa tulis di sini ya jawabannya. Tadi di pembelajaran pertama sudah dibahas ya, ada 6 kalimat tanya. Nah, nanti kalian tulis di sini kalimat tanya yang sesuai. Selanjutnya, mengapa kita harus mematuhi tata tertib berikut? Nah, tuliskan alasanmu. Nah, kalian di sini disuruh menuliskan alasannya. Yang pertama, datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Nah, ketika datang ke sekolah sebelum bel berbunyi itu tujuannya untuk apa sih? Alasannya apa? Nah, kalian tulis di sini nanti alasannya, ya. Kenapa kok kalian harus datang ke sekolah sebelum bel berbunyi? Alasannya ditulis. Terus yang B, melakukan piket kelas. Mengapa kok kita harus melakukan piket kelas? Alasannya kalian tulis di sini, ya karena begini, begini, dan begini. Yang C, mengapa kita harus menyiram tanaman dengan teratur? Alasannya apa? Ya, kalian tulis. Yang D, memakai pakaian olahraga pada pelajaran olahraga. Mengapa kita harus memakai pakaian olahraga pada pelajaran olahraga? Ya karena begini dan begini. Nah, kalian tulis di situ alasannya ya. Ya anak-anak, cukup sekian materi dari teacher. Banyak sekali kekurangan dari teacher mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.